Penonton pun mulai bertanya-tanya, apakah dia takut sama kakaknya atau jangan-jangan dia sebenarnya enggak sepenuhnya ada di pihak Gi-hun. 무궁화 꽃이 피었습니다. Halo guys, selamat datang di channel yang penuh dengan rahasia, teori, dan segala hal yang enggak terduga. Siap-siap, kali ini kita bakal ngulik hal-hal yang bikin Squid Game 2 makin bikin kita garuk kepala. Yuk ikutin terus dan jangan sampai kelewatan. Pernah gak sih kalian nonton Squid Game 2 dan merasa ada yang aneh? Ada beberapa momen yang kayak enggak sesuai dengan ekspektasi kita. Penasaran kan? Kenapa Gi-hun bisa begitu naif? Atau kenapa Junho milih diam? Semua jawaban ada di sini, jadi simak baik-baik. 四个可以是兄弟制。Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan notifikasi biar kamu nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. 4 kejanggalan di Squid Game 2 yang bikin penonton nggak terima. Benarkah ini semua ada rencana? Squid Game 2 hadir dengan cerita yang makin bikin penonton gergetan. Bukannya menjawab misteri dari musim sebelumnya, malah muncul lagi pertanyaan baru yang gak kalah bikin kepala pusing. Nah, teori-teori dari penggemar soal kejanggalan Squid Game 2 ini jadi pembahasan yang panas. Ada yang setuju, ada yang gak setuju. Tetapi semua sepakat kalau kejanggalan ini bikin emosi naik. Buat yang udah nonton pasti paham banget di mana karakter Seong Gi-hun yang awalnya terlihat cerdas ternyata malah makin bikin penonton gergetan. Kenapa? Karena terlalu naif guys. Yuk kita bahas satu persatu kejanggalannya. Yang pertama, Wang Junho sembunyikan identitas kakaknya. 아니 형제 자식도 가면을 예전에 살아가 있었어. 가면을 어떻게 잊지? 그때 가면을 왜 당신인데? 하나님에 대해서 몰랐어요. Siapa yang gak penasaran sama kelanjutan nasib Wang Junho setelah dikhianati kakaknya sendiri di season pertama? Dia muncul lagi di season yang kedua. 가자. Tapi anehnya, meski tahu siapa crewman sebenarnya, Junho tetap gak buka mulut ke Gi-hun. Bayangin deh, gimana kalau Junho jujur sama Gi-hun tentang kakaknya yang jadi dalang di balik Squid Game? Kemungkinan besar strategi Gi-hun bakal lebih matang dan bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Tapi enggak, Junho malah diam, kayak ada agenda pribadi yang dia sembunyikan. Penonton pun mulai bertanya-tanya, apakah dia takut sama kakaknya atau jangan-jangan dia sebenarnya enggak sepenuhnya ada di pihak Gi-hun. Kejanggalan ini bikin teori-teori liar bermunculan. Ada yang bilang kalau Junho mungkin punya rencana sendiri buat menjatuhkan kakaknya. Tetapi tetap saja sikap diamnya ini nggak masuk akal kalau dia beneran pengen balas dendam. Yang kedua, Gi-hun 3 tahun latihan tapi masih naif. 3 tahun sembunyi, Gi-hun bukannya bikin rencana cerdas, malah kayak enggak belajar dari kesalahan. Dia berlatih menembak, mengumpulkan tim, tapi tetap saja terlalu percaya sama orang. Kejadian ini dengan peserta 001 alias Yong-il jadi bukti nyata. Gi-hun awalnya udah curiga sama Yong-il karena beberapa kali menunjukkan keanehan kayak tahu nama lengkap Gi-hun tanpa pernah akrab sebelumnya. 혹시 저기 준 거죠? 제 이름은 Tapi anehnya, Gi-hun enggak mendalami kecurigaannya. Alih-alih waspada, dia malah percaya sama Yong-il dan ngajak dia gabung dalam aliansi. Padahal kalau dipikir-pikir, siapa sih yang pakai nomor peserta sama persis kayak orang sebelumnya? Belum lagi, Yong-il juga nggak ragu buat menghabisi nyawa pemain lain di permainan Nickel. Tapi Gi-hun tetap saja membiarin semua berjalan kayak biasa. Ini sih bukan cuma naif guys, tapi terlalu berambisi sampai nggak lihat fakta di depan mata. Yang ketiga,
Jungbae sahabat yang bungkam. Nah, siapa sih yang di sini nggak gegetan? Kasus Jungbae ini juga nggak kalah bikin gemes, guys. Sebagai sahabat dekat Gi-hun, Jungbae sebenarnya udah punya firasat buruk soal Yong-il. Dia bahkan hampir ngomong ke Gi-hun tentang kecurigaannya. Tapi nggak jadi. Kenapa? Nggak jelas juga ya, guys. Momen paling bikin kesel adalah ketika Jungbae tahu ada yang nggak beres di permainan Mingle, dia melihat sendiri gimana Yong-il dengan dingin membunuh pemain lain. Tapi alih-alih langsung kasih tahu Gi-hun, Jungbae malah memilih bungkam. Dan hasilnya dia sendiri kan yang akhirnya tewas di tangan frontman. Teori penggemar menyebut kalau Jungbae sebenarnya takut Gi-hun bakal panik atau justru bertindak gegabah. Tapi tetap aja nih guys, keputusan buat game ini jadi salah satu kejanggalan besar yang bikin penonton kesel. Yang keempat, Gi-hun curiga tapi tetap naif. Nah ini nih poin yang bikin Gi-hun jadi karakter paling disorot di season kedua. Dari awal, Gi-hun sebenarnya udah punya kecurigaan sama Yong-il. Buktinya dia lebih memilih Jungbae buat nemenin ke ruang kontrol daripada Yong-il. Meskipun secara fisik Yong-il lebih kuat. Alasannya karena Jungbae adalah sahabatnya. Jawaban ini menunjukkan kalau Gi-hun sebenarnya nggak percaya penuh sama Yong-il. Tapi kenapa dia nggak melakukan apa-apa ya? Ini yang jadi pertanyaan besar. Gi-hun terlihat seperti pahlawan yang selalu ingin menyelamatkan orang lain. Tapi di sisi lain, dia nggak punya rencana matang. Akibatnya banyak korban berjatuhan, termasuk sahabat dekatnya sendiri. Sifat baiknya yang terlalu polos ini malah menjadi bumerang. Petunjuk untuk season ketiga di akhir-akhir Squid Game 2, ada adegan post credit yang bikin heboh. Boneka pria bernama Cheo-soo muncul berhadapan dengan Yong-hee, boneka perempuan dari permainan Red Light, Green Light. Kalau Squid Game season ketiga bakal lebih seru dan mungkin membawa permainan yang lebih brutal. Dari penggemar juga menyebut Cheo-soo mungkin jadi simbol permainan baru, dan interaksinya dengan Yong-hee bisa jadi kunci utama alur cerita di musim berikutnya. Kejanggalan di Squid Game kedua ini memang bikin gregetan, tapi justru jadi daya tarik tersendiri buat penonton. Apakah semua teori ini benar? Atau justru ada plot twist lain yang bakal mengejutkan di season 3? Yang jelas, penggemar nggak sabar buat lihat bagaimana kelanjutan kisah Gi-hun dan misteri-misteri yang masih menggantung. Jadi, siapa di sini yang setuju sama teori-teori ini? Atau kalian punya teori atau pendapat sendiri? Jangan lupa tulis di kolom komentar, like dan subscribe, dan nyalakan notifikasi biar kamu gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap penasaran ya.